Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi budaya disiplin positif sebagai aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 7 pada kita berharap angkatan-angkatan selanjutnya akan terus ada sampai nanti akhirnya, walaupun mungkin tidak berhasil semuanya, tetapi sebahagian besar dari guru-guru di SMA Negeri 1 Karangbaru ini adalah guru-guru penggerak. Dengan begitu, semangat yang selama ini ditanamkan, yang menjadi moto dari guru penggerak, benar-benar bisa kita laksanakan. Yang kedua, guru penggerak ini juga kan ada komunitasnya, maka harus berkawan dengan orang yang sukses. Nah, jadi jangan berkawan dengan atau berteman, komunitasnya harus ada komunitas dengan guru penggerak. Jadi tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati Ibu Dewan Guru peserta seminar budaya disiplin positif dan para undangan. Perkenalkan, saya Nurul Saidah, saya selaku moderator seminar budaya disiplin positif sebagai aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Dian Agustina Misri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada Ibu Dian Agustina SPG untuk menyampaikan materi budaya disiplin positif. Kepada Ibu Dian Agustina, saya persilakan.
saya ucapkan kepada Ibu Nurul Saidah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah memiliki ataupun meringankan langkahnya untuk mengikuti diseminasi budaya disiplin positif, di mana kegiatan ini merupakan salah satu aksi nyata saya dari modul 1.4 budaya positif di dalam pendidikan calon guru penggerak. Adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah saya ingin mengibaskan budaya disiplin positif di sekolah sehingga terbentuk karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita dan kemudian terwujud pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau menyebutkan bahwasanya pembelajaran yang berpihak pada murid itu akan tercipta apabila didukung oleh lingkungan yang positif. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka kita perlu mewujudkan disiplin yang positif. Nah, maka pada hari ini materi yang akan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, untuk lebih mengetahui apa sih perubahan yang terjadi pada paradigma pembelajaran kita saat ini, saya membutuhkan 2 orang relawan untuk maju ke depan untuk melaksanakan kegiatan cobalah buka. Nah, jadi kira-kira siapa yang mau menjadi relawan Ibu Bapak? Bu Saryawati bisa Bu untuk ke depan? Iya, praktek Bu. Nggak apa-apa Ibu. Iya, itu saja saya arahkan. Kemudian satu lagi siapa relawannya? Siapa? Bu Sri Sumandari? Iya. Malu-malu Bu dari. Kegiatannya seperti ini. Jadi Bu Saryawati itu sebagai si A. Nah, tugas Bu Saryawati itu kepala tangan Ibu, tapi Ibu bayangkan di dalam kepala tangan Ibu itu ada sesuatu hal yang sangat berharga yang ingin Ibu lindungi, yang ingin Ibu miliki, apapun itu boleh. Tidak semuanya dalam kehidupan Ibu, apapun itu, apakah cita-cita atau apapun itu boleh. Yang sangat ingin Ibu lindungi, Ibu bayangkan ada di dalam kepala tangan Ibu. Boleh. Kemudian untuk Bu Sri Sumandari, dia Ibu sebagai si B. Nah, tugas Ibu adalah membujuk boleh, menghardik boleh, kemudian mengintimidasi, memarahi, menggoda boleh semuanya. Apapun boleh Ibu lakukan asalkan Bu Saryawati mau membuka kepala tangannya. Jadi apapun boleh Ibu lakukan, bahkan menggelitik pun boleh. Nah, jadi sekarang bisa kita mulai Bu. Jadi iya enggak. Nah, kemudian Bu Sri Sumandari boleh apapun yang Ibu lakukan agar Bu Saryawati membuka kepala tangannya. Ibu Saryawati, saya ada uang 1 juta. Mau Ibu saya kasih uang?
Benar Bu, kebutuhan mana ya Bu? Suami sakit kan Bu? Butuh biaya ya Bu? Seminggu berapa coba biaya? Apa alasan Ibu? Keluarga. Yakin Bu? Yakin. Jadi yang Ibu kira-kira yang bisa membuka kepala tangan Ibu itu apa? Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang saya bisa, saya tidak akan mengulangi. Saya akan terus berusaha. Saya tidak boleh tahu. Ini jadi rahasia Ibu. Ternyata Ibu punya prinsip yang sangat kuat. Saya menyerah Bu, karena Ibu ini punya prinsip yang sangat kuat. Bu Sri Sumandarinya menyerah Bu. Karena luar biasa prinsip Bu Saryawati. Jadi, dari kegiatan yang kita laksanakan tadi, Bu Saryawati mengepal tangannya, seakan-akan dia melindungi sesuatu yang sangat berharga. Walaupun Bu Sri Sumandari sudah menawarkan uang 1 juta rupiah, beliau tetap juga tidak mau membuka kepalan tangannya. Kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil apa? Baiklah, saya akan mencoba untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan seperti itu. Apabila kita memang masih bisa untuk mengatasi apa yang ada dalam kehidupan kita atau apa yang ada dilema dalam diri kita, kalau memang masih bisa dan mampu kita mengatasinya sendiri, untuk apa kita harus meminta bantuan daripada orang lain? Itu prinsip dari saya. Tapi kalau memang seandainya saya memang betul-betul sudah tidak mampu lagi dan sudah tidak sanggup, maka saya akan meminta dan meminta bantuan dari orang lain. Saryawati dan Sri Sumandari bisa kembali ke tempatnya. Iya, benar sekali seperti yang Bu Saryawati katakan tadi, bahwasannya ketika dia merasa masih mampu untuk melindungi apa yang menurut dia itu sangat berharga, maka dia akan perjuangkan. Tetapi ketika pada suatu titik dia memang sudah tidak mampu lagi, maka barulah di situ dia akan meminta bantuan. Jadi dari kegiatan ini bisa kita simpulkan bahwasanya ada kontrol diri. Yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sampai mana batas kemampuan kita itu adalah diri kita sendiri yang mengetahuinya. Dan bujukan ataupun rayuan dari luar itu bisa kita atasi ketika kita punya kontrol diri. Nah, teori kontrol pertama sekali itu dicetuskan oleh Dr. William Blazer, di mana dalam bukunya beliau menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, terkadang kita selaku guru sering salah kaprah dengan arti dari kontrol. Nah, yang pertama itu beliau mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Seakan-akan kita sebagai guru itu mampu mengontrol murid. Kita mampu memaksanya, kita mampu memerintahkannya. Mungkin pada saat itu murid kita atau peserta didik kita itu mau melaksanakannya ketika dia memang membuka diri, mengizinkan kita selaku guru boleh mengontrol dia. Tapi ada kalanya atau murid yang lain tidak mau, tidak membiarkan kita untuk dikontrol, untuk mengizinkan guru untuk mengontrol dia. Maka disitulah terjadi perlawanan dari peserta didik kita. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua pengantar positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kita tuh berpikiran kalau bujukan, rayuan, kemudian kata-kata yang membuat siswa itu senang sangat bermanfaat. Tapi tadi dari bukti yang sudah dilakukan oleh Bu
siswa daring, dia menawarkan, dia membujuk dengan uang, dengan apapun itu. Ternyata pujukan dan juga kata-kata yang positif sekalipun sebenarnya tidak bermanfaat ketika orang yang kita hadapi ataupun siswa kita itu tidak mau atau tidak mengizinkan dia untuk dikontrol. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Poin yang ketiga ini jujur sangat saya bercermin pada diri sendiri. Ketika ada peserta didik saya atau anak didik saya yang melakukan kesalahan di dalam pelajaran saya, kemudian saya mengkritik, kamu salah, seharusnya begini. Ternyata kritik itu bukan malah menguatkan karakter. Saya berpikiran bahwasanya ketika saya memberi kritik dengan harapan si anak tersebut akan memperbaiki kesalahannya. Ketika anak itu memang mengizinkan dia dikritik, maka dia akan memperbaiki kesalahannya. Tapi ketika dia tidak mengizinkan dirinya dikontrol untuk dikritik, maka kritik itu akan percuma. Kemudian membuat rasa bersalah. Saya sering mengatakan kepada anak-anak saya itu, anak didik saya, kamu tidak ingat dengan orang tua kamu di rumah yang bekerja mencari uang untuk sekolahmu, untuk membayar uang sekolah, untuk uang transportasimu. Itu saya berusaha supaya anak tadi merasa bersalah. Ternyata rasa bersalah itu juga saya temui di beberapa peserta didik saya tidak mempan. Jadi itu salah satu yang dikatakan ilusi oleh Dr. William Reza. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita selaku orang dewasa merasa karena usia kita lebih daripada anak-anak didik kita memiliki hak untuk memaksakan. Si A, si B, kamu harus selesai materi ini. Karena materi kita sampai sini. Ternyata itu hanya mindset kita. Tapi ketika anak-anak itu memang tidak mau menyelesaikan, dia tidak akan menyelesaikannya. Nah, itulah yang dikatakan miskonsepsi makna kontrol. Nah, dengan adanya pergeseran paradigma belajar dari teori stimulus respon ke teori belajar, ke teori kontrol. Nah, kalau kita lihat satu persatu, pada teori stimulus respon dikatakan realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita tuh berpendapat bahwasanya anak didik kita yang ada di dalam kelas itu sebanyak 25 sampai dengan 36 itu kemampuannya, kebutuhannya sama. Jadi kita kasih materi itu sama semua. Ternyata menurut teori kontrol realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kebutuhan saya berbeda, kebutuhan Bu Sariawati berbeda, kebutuhan Bu Ani berbeda. Begitu juga dengan anak didik kita. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama kalau menurut teori stimulus. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Itu harus kita sadari. Kemudian menurut teori stimulus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itulah yang sekarang ini masih kita laksanakan. Kita itu ingin peserta didik kita itu cerdas, memiliki pandangan yang sama dengan kita, sehingga kita memaksakan kehendak kita. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami pandangan anak didik kita terhadap pelajaran kita itu seperti apa. Mungkin ada yang lebih dia di eksak, ada yang lebih dia di bahasa, ada yang lebih dia di sos. Kita harus menghargai pandangan mereka. Kemudian selanjutnya menurut teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap perilaku itu pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau tentang teori stimulus. Ternyata terbukti tadi
bahwasanya yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Nah, begitu juga kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kemudian di teori kontrol ini menitik beratkan kepada kolaborasi agar tercipta pilihan-pilihan baru. Karena paksaan atau kebujukan itu tidak lagi berguna ketika orang tersebut tidak mau dikontrol. Dan kemudian di teori stimulus respon ini model berpikirnya itu menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang atau bagaimana cara mencari solusi yang terbaik. Baiklah ibu-ibu, nah itulah dia perbandingan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Sehingga disitulah bentuk perubahan paradigma belajar kita pada budaya positif. Nah, untuk materi ini, apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Mungkin ada ibu sekalian yang bertanya, saya persilakan. Jadi kalau ada pertanyaan langsung saja ibu mengajukan tangan. Mungkin ada pertanyaan untuk materi ini? Untuk Saryawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya yang pertama yang realita atau kebutuhan kita sama. Itu menurut stimulus, sedangkan teori kontrol mengatakan kebutuhan itu berbeda. Nah gitu. Ini kalau kita berbicara tentang masalah materi pembelajaran yang ada di kelas, kita memberikan materinya sama. Misalnya saya memberikan materi tentang menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Otomatis anak ini kan membutuhkan pemahaman yang saya berikan itu kan harus sama seharusnya. Dan saya memberikan materi itu kan harus sama. Jadi saya di sini saya nggak paham dengan kebutuhan yang berbeda yang di sini yang dimaksud itu bagaimana. Sedangkan yang menurut respon itu kebutuhan itu sama dan itu berbeda. Bagaimana maksudnya? Karena kan materi ini sama itu maksud saya. Terima kasih pertanyaannya kepada dari Bu Saryawati. Nah di sini bisa kita lihat di teori stimulus respon realitas dan kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Jadi tadi Bu Saryawati menanyakan tentang materi ajar kita di dalam kelas. Nah mungkin materi ajar kita itu sama. Nah seperti Ibu bilang tadi menjauhkan dari pergaulan bebas. Tapi karakter peserta didik kita itu berbeda-beda. Kemampuan peserta didik kita itu berbeda-beda. Nah, di kurikulum kita yang baru ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Disitulah dia pengaruh ataupun penggunaan kebutuhan yang berbeda-beda itu. Kita harus menganalisis karakter peserta didik kita itu seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa. Nah, jadi materi boleh sama, boleh. Ketika karakter anak itu berbeda, mungkin ada anak yang memiliki cara belajar yang visual, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik. Dia lebih kepada pergerakan. Nah, disitulah kita bagi dengan materi yang sama, tetapi cara penyajian yang berbeda. Begini Bu, awal pertama ini masuk katakanlah materi ini kan materi yang pertama di pertemuan pertama. Kan kita belum tahu nih, tadi kan dikatakan kita harus menganalisis dulu kan, menganalisis siswa apa kebutuhan anak. Sementara kita ini masih dalam pertemuan pertama, di mana kita bisa menganalisis anak itu. Bisa baru kita menentukan oh anak ini kebutuhannya ini, anak ini kebutuhannya ini, baru kita tahu ada perbedaan tadi. Ya terima kasih Bu Saryawati. Nah karakter anak itu berbeda-beda, kita analisis itu di tahun ajaran baru. Jadi karakteristik seorang anak dia lebih cenderung ke kinestetis kah, audio kah, atau visual itu kita analisis di tahun ajaran baru. Nah, ketika pertama sekali kita masuk kelas ataupun kita bisa minta ketika nanti sekolah kita sudah memang benar-benar menerapkan kurikulum merdeka, disitulah peran guru bimbingan konseling. Mereka harus menyiapkan draft ataupun borang agar kita tahu peserta didik ini cenderungnya kemana. Apakah cara belajarnya audio, visual, ataupun kinestetik. Jadi kalau saya pribadi di awal pembelajaran
saya itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan prasyarat, memberikan kuis. Jadi dari situ kita bisa analisis. Kalau anak yang kinestetis, dia nggak bakalan mau duduk tenang. Dia pasti mau bergerak aja. Tapi bukan berarti dia tidak belajar. Tapi memang seperti itu karakternya. Kemudian yang kedua, yang visual. Nah, dia lebih suka melihat, kemudian melihat tontonan, membaca. Kemudian audio, kalau yang audio mungkin dengan cara kita menyampaikan ceramah seperti ini dia udah ngakak. Jadi dari situ itu kita sudah tahu mana anak yang lebih condong ke kinestetik, audiovisual ataupun ke ke audio. Jadi kalau saya menyikapinya, contoh pembelajaran saya fisika, anak-anak yang kinestetik ketika praktikum dia akan jauh lebih aktif daripada anak-anak yang cara belajarnya itu visual ataupun audio. Ketika disuruh merangkai alat, tanpa perlu kita kasih tahu ini harus kemari, dia langsung tahu. Tapi kalau anak yang memiliki kemampuan cenderung ke audio, dia akan meminta, dia harus kita tuntun. Tapi kalau anak yang memiliki kemampuan visual, kita berikan dia video. Nah, jadi memang awalnya sulit. Jadi kita harus memiliki atau memberikan satu materi, tapi kontennya berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Dalam satu materi, dia harus ada praktikumnya atau praktik, kemudian harus ada visualnya dan harus ada audiovisualnya. Seperti itu. Kemudian timbul pertanyaan, terkadang anak yang kinestetik ini ketika kita beri soal nggak bisa dijawab, ya kan? Nah, itu harus kita hargai. Memang kemampuan atau karakter si anak tadi yang kita nilai adalah ketika dia praktikum. Sedangkan kalau memang dia praktikumnya itu kurang, tapi dia bisa ketika praktikum bersama berkelompok, dia mencari nih teorinya apa. Nah, anak-anak yang punya kemampuan visual, dia akan cenderung duduk buat laporan. Dan itu harus kita hargai. Itu dia perbedaan ataupun kebutuhan yang berbeda-beda. Sampai sini Bu Saryawati bagaimana? Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu disiplin positif. Nah, seperti kata Pak Maimun tadi, pengawas kita, beliau mengatakan disiplin yang paling penting itu adalah manajemen diri sendiri. Benar, sesuai dengan kata Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya kalau kita mau peserta didik kita itu memiliki disiplin, nah, maka harus ada keadaan atau lingkungan yang merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita lah yang memanajemen diri kita. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Makna kalimat ini, kita mengusahakan peserta didik kita itu memiliki disiplin yang memang dia menyadarinya dari dalam dirinya. Tetapi pada kenyataannya masih ada yang tidak memiliki disiplin pribadi, bukan disiplin dari dalam dirinya. Maka disitulah berperan, di sini kata wajiblah penguasa lain. Maksudnya di situ apa? Kita selaku guru, kita yang mendisiplinkan peserta didik kita, tapi dalam suasana yang merdeka. Itulah makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian makna disiplin menurut Bain Gozen
beliau menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi, kalau selama ini kita berprinsip ketika terdengar kata disiplin, yang ada di mindset kita adalah peraturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar, ya kan? Padahal sebenarnya disiplin itu artinya belajar menata diri kita sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Jadi ketika peserta didik kita menyadari tujuannya apa yang dia yakini, maka dia akan menata dirinya sendiri untuk menjadi disiplin. Begitu juga dengan kita selaku guru. Kita tahu nih tujuan kita 7:30 atau 7:30 harus sampai di sekolah. Maka setiap hari kita mendisiplinkan diri kita bangun jam berapa, sebelum subuh, sholat subuh, mandi, dan lain sebagainya. Nah, itulah makna tata disiplin menurut Dairin Gozen. Nah, selanjutnya tujuan disiplin positif kita terapkan di sekolah kita ini agar peserta didik kita itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila, agar karakter itu menjadi dirinya atau ada di dalam diri anak didik kita. Profil pelajar Pancasila ini memiliki beberapa dimensi. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu kita sangat menginginkan peserta didik kita itu memiliki akhlak yang mulia, sopan, kemudian beriman, kemudian dia juga memiliki sifat berkebinekaan global, kemudian memiliki sifat bergotong royong, dia mampu berkolaborasi sehingga mampu menyelesaikan setiap masalah dengan teman-temannya. Kemudian juga memiliki kreativitas yang tinggi, itu keinginan kita. Kemudian memiliki nalar kritis yang baik atau bernalar kritis. Kita berharap peserta didik kita bernalar kritis sehingga mampu bersaing dengan peserta ataupun anak-anak dari sekolah lain, dari provinsi lain, atau bahkan dari negara lain. Kemudian kita juga berharap peserta didik kita itu mandiri. Tanpa kita suruh, mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Nah, itulah dia disiplin positif. Selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Disiplin positif itu akan terjadi ketika kita mengetahui motivasi seseorang itu karena apa. Nah, di sini Dairin Gozen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia sehingga dia melakukan suatu tindakan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang ke sekolah tepat waktu supaya tidak disetra atau supaya tidak dimarahi oleh kepala sekolah atau tidak dimarahi oleh guru piket. Nah, itu motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Peserta didik kita mungkin ada yang datang ke sekolah rajin, mengerjakan tugas tepat waktu, membuat PR sebaik-baiknya. Mungkin dia memiliki motivasi supaya aku juara pertama. Ketika juara pertama, apa yang kita berikan? Nilai yang tinggi. Dan itu merupakan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi eksternal dari luar. Jadi seseorang itu melaksanakan hanya takut dihukum, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau aku melaksanakan ini, aku bakal dapat imbalan. Boleh itu uang, boleh itu nilai, itu imbalan dari luar. Itu motivasi dari luar atau eksternal. Sedangkan motivasi yang paling baik yang dikatakan
apalagi Hajar Dewantara tadi, self disiplin itu adalah untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Ketika mereka tahu apa yang mereka inginkan dan menjadi seperti apa, mereka akan menata dirinya sendiri untuk menjadi disiplin sesuai dengan apa yang mereka percayai. Nah, tadi kan di motivasi pertama itu ada untuk menghindari hukuman. Nah, hukuman itu yang mungkin kita sebagai guru, ibu-ibu sekalian juga sudah tahu, hukuman adalah suatu cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Nah, jadi kalau ada anak yang tingkah lakunya itu berbeda dari yang seharusnya, maka kita beri hukuman. Nah, itulah hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan. Bisa itu berupa positif ataupun negatif, itu konsekuensi. Selanjutnya itu motivasi yang kedua. Motivasi seseorang melakukan suatu tindakan karena penghargaan. Dan ternyata penghargaan itu juga merupakan suatu hukuman. Bukan malah membuat penguatan karakter, tidak. Kenapa? Seperti ini saya katakan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ketika seseorang melakukan suatu kegiatan hanya karena penghargaan, itu bisa berlaku secara pengaruhnya itu bisa jangka panjang dan jangka pendek. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Misal, Bu Khairan ini kalau masuk kelas, dia suka sekali memuji. Dia puji nih, katakanlah si Aidil. Ketika dia masuk selalu, oh Aidil hebat. Ketika Aidil bisa mengerjakan tugas dipuji dan dapat nilai plus, nilai tambah dari Bu Khairan ini. Nah, efeknya apa? Efeknya itu bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Jangka pendeknya yang paling pendek itu adalah ketergantungan. Peserta itu hanya melihat satu guru yang memberi dia nilai lebih dan yang memberi dia pujian yang setinggi lagi. Tetapi tidak kepada guru yang tidak memberikan nilai lebih ataupun memujinya. Itu namanya ketergantungan. Efeknya. Nah, efek jangka panjangnya apa? Kan tidak selamanya anak didik kita itu berada di sini. Ketika dia sudah tamat dan berpindah tempat ke tempat yang lain, ternyata tidak ada guru yang seperti Bu Khairani. Maka karakternya itu akan rusak atau gagal. Kemudian itu penghargaan juga tidak efektif. Iya Bu Sayawati. Jadi Bu, kalau begitu, artinya berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan terhadap anak dalam bentuk saya pujian atau dalam bentuk hadiah gitu. Karena kan tadi berpengaruh kan ada jangka panjang dan jangka pendek, kan gitu kan? Nah jadi gimana tuh Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Saryawati. Jadi tadi Bu Saryawati bertanya bagaimana kalau misalnya anaknya itu melakukan suatu perbuatan yang baik, apakah kita tidak boleh mengapresiasinya, memujinya? Itu boleh, tetapi dalam kadar yang sepantasnya. Iya, apakah dengan ucapan? Nah, terus semangat. Tapi ketika kita memberikan apresiasi, kemudian kita memberikan selamat, gitu kan? Itu boleh. Tapi kita berikan tambahan nasihat yang lainnya. Dan jangan terlalu sering-sering. Kalau anak-anak itu saja yang ibu puji, maka apa yang terjadi? Ini dia. Penghargaan itu merusak hubungan. Teman-teman yang lain akan menjadi iri. Si Polan aja nih, pasti kalau udah Bu Saryawati yang masuk, pasti nanti yang dipuji si Polan aja. Saya nggak bakalan. Akhirnya apa? Antar sesama peserta didik kita ada rasa iri. Itu dapat merusak hubungan. Nah, kemudian apa lagi efeknya? Mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan itu maksudnya
maksudnya apa? Ketika dia sudah merasa, aku kalau di pelajaran Bu Saryawati pasti aku yang dipuji. Lama kelamaan karena dia sudah merasa seperti itu, dia tidak mau mengembangkan diri, tidak mau belajar lagi. Akhirnya ketepatan dia dalam menyelesaikan soal, kemudian perilakunya juga kurang. Begitu juga menurunkan kualitas. Jadi kualitas diri peserta didik kita itu juga berkurang ketika kita sering memberi penghargaan, ketika kita sering memberikan nilai tambah. Oke, kita beri nilai tambah di sini, tapi bagaimana ketika anak tersebut nanti berpindah tempat, berada di tempat yang lain? Karena dia sudah terbiasa dengan nilai yang tinggi, akhirnya kualitas diri dia itu menurun. Ketika di tempat lain dia dapat nilai yang rendah, akhirnya dia akan menjadi seseorang yang gagal. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi pada dasarnya penghargaan itu sebenarnya bersifat menghukum dan merusak motivasi dari dalam diri. Contohnya seperti ini. Ketika anak-anak kita, ibu-ibu semua pasti punya anak ini. Ketika anak kita baru belajar membaca, dia tahu nih huruf A, huruf B, senang nggak? Senang kan? Tapi ketika kita katakan, oh kamu sudah bisa baca, kamu sudah bisa kenal huruf, kita kasih permen, maka itu akan menjadi mindset dia. Ketika aku nanti membuat sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru, ibu akan memberi saya permen. Tapi ketika nanti kita nggak kasih permen, maka nggak mau belajar dia. Iya, mungkin ini motivasinya itu berkurang. Nah, jadi untuk di disiplin positif ini, ketika seseorang ataupun peserta didik kita melakukan kesalahan ataupun melanggar peraturan, nah tentunya akan kita beri tindakan. Pada umumnya itu berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, tetapi ada suatu cara yang di dalam program disiplin positif ini tindakan lain yang justru lebih baik. Itu kita sebut dengan restitusi. Ingat Bapak Ibu, hukuman ataupun konsekuensi itu berbeda. Hukuman itu adalah suatu tindakan yang kita berikan kepada anak tanpa mengetahui apa latar belakang tindakan tersebut dan tidak relevan dengan kesalahannya. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu hal atau tindakan yang kita berikan dan itu relevan dengan kesalahannya. Kemudian apalagi itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka mampu kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ketika seorang anak melakukan kebajikan ataupun melakukan kesalahan, maka kita perlu melakukan restitusi. Kita tanya dulu, apa alasan dia melakukan tindakan tersebut. Seperti tadi teori kontrol, setiap perbuatan pasti punya tujuan, pasti punya alasan. Kita tanya dulu, apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Nah, itulah dia restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan apa yang Ibu jelaskan pada bagian restitusi dan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini berhubungan dengan kegiatan kita di kelas ya. Ada satu situasi yang anak kita hampir setiap hari melakukan kesalahan atau kita katakanlah tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian oleh pihak sekolah, misalnya bimbingan konseling juga sudah berulang kali memanggil
memberikan pengarahan dan sebagainya. Namun anak kita belum ada perubahan. Bagaimana cara selanjutnya kita untuk memberikan restitusi ini? Karena hampir 2 semester, bukan waktu yang singkat buat mengubah anak tersebut. Namun belum ada perubahan. Demikian. Terima kasih kepada Bu Salma pertanyaannya. Nah, jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan atau melakukan kegaduhan, itu kita harus tahu dulu alasan tindakannya apa, motivasinya apa. Itu yang pertama. Yang kedua itu nanti ada materi selanjutnya, itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang diri dia tidak terpenuhi di keluarganya itu apa? Jadi restitusi ini bukan hanya tanggung jawab guru bimbingan konseling, tapi sebenarnya justru lebih ke tanggung jawab guru mata pelajaran, karena kita yang masuk dan lebih sering berada di dalam kelas. Nah, bagaimana ketika seorang anak yang sudah dibimbing oleh guru bimbingan konseling tidak berubah sampai 2 semester? Berarti ada yang salah dari restitusi yang dilakukan. Prinsip dari restitusi itu adalah solusi yang dihadirkan itu bukan dari kita, bukan dari guru. Restitusi itu dijalankan ketika seorang anak sudah menyadari kesalahannya dan mengemukakan solusi dari kesalahannya. Jadi solusi itu jangan kita yang menawarkan. Dan restitusi itu butuh waktu yang panjang, yang lama, tidak sebentar. Terutama kita sebagai, karena posisi kita itu adalah guru SMA. Mungkin karakter itu sudah tertanam dari ketika mereka di sekolah dasar. Dan itulah yang harus kita luruskan. Jadi itu memang butuh waktu yang lama. Tapi kemarin itu pengalaman saya pribadi, saya ada merestitusi salah satu anak saya, yaitu Mulkan. Mungkin ibu-ibu sekalian yang masuk di kelas saya tahu, kan? Nah, bagaimana dulu dia ketika kelas 10? Kelas 10 luar biasa, tembok kita yang tinggi bisa dia panjat, ternyata dari bawah tembok pun bisa juga dia keluar. Setelah saya restitusi, ternyata ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi di rumah. Kebutuhan akan cinta dan rasa kasih sayang. Karena kebetulan abang yang di atasnya itu dia anak nomor 2. Abang yang di atasnya itu baik budi. Jadi apapun itu abangnya selalu dipuji. Efeknya apa? Itu tadi, pujian itu merusak hubungan. Dan dia keluarkan di mana? Di sini. Itu yang pertama kebutuhannya. Yang kedua, di sekolah ini juga merupakan cara dia meluapkan kebebasan setelah dia dipaksa ketika di SMP itu sebenarnya dia nggak mau masuk pesantren. Nah, tapi karena dukungan orang tua akhirnya dia masuk dan ternyata dia memang nggak sanggup di pesantren. Masuk kemari benar-benar merdeka. Dia luapkanlah karakter itu. Nah, jadi ketika merestitusi kita harus tahu yang pertama motivasi dia melakukan itu karena apa. Yang kedua kebutuhan dasar dia sebagai manusia apa yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus menganalisis. Yang selanjutnya baru kita tawarkan solusi. Sebenarnya solusi itu jangan kita yang menawarkan, kita menanyakan apa solusinya dari anak. Ketika anak sudah menawarkan solusi, nah di situ pikirannya berarti sudah mulai terbuka. Apakah itu langsung berhasil? Belum tentu. Disitulah tanggung jawab kita selaku guru untuk memantau. Apakah solusi yang dia katakan itu benar-benar dia jalankan? Nah, jadi restitusi itu lama waktunya. Bagaimana kesalahan? Nah,
kita lanjut ke ciri restitusi tadi. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, selama ini kita masukkan anak yang bermasalah itu ke BK, hanya untuk sekedar menebus kesalahannya, tapi dia nggak tahu apa kesalahan itu apa. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Seperti yang saya katakan tadi, solusi itu kita hanya menuntun, bukan menuntut. Menuntun atau mengiring anak sehingga dia mengeluarkan atau memberikan solusi terhadap permasalahan dia. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar, seperti yang saya katakan tadi. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter anak juga kita harus kenal. Apa yang melatar belakangi karakter dia tersebut, motivasinya apa. Kemudian restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi, bukan kita memberi hukuman atau menjudge. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya itu akhirnya. Jadi kalau ada peserta didik kita yang membuat kesalahan, ketika setelah kita restitusi, kemudian karakternya sudah berubah positif, harapan kita dia kembali ke masyarakat, dia kembali ke teman-temannya, dia kembali ke keluarganya dengan disiplin ataupun dengan karakter yang lebih positif. Nah, itulah dia ciri-ciri restitusi. Nah, untuk saya bukan mengetes ya ini ibu-ibu. Nah, untuk saya ingin melihat apakah materi yang saya berikan tadi tentang hukuman dan konsekuensi itu sudah bermakna bagi ibu-ibu sekalian. Maka di sini ada link kuesioner yang saya kirimkan di grup sekolah. Jadi nanti ibu bisa buka linknya itu di grup sekolah. Jadi mohon diisi. Ini sekarang ibu. Iya. Jadi buka linknya yang dikirimkan oleh Bu Hairani di grup sekolah. Nah, kemudian ibu isi sesuai dengan pemahaman ibu-ibu sekalian. Di sini nggak ada juara satu, nggak ada. Katanya udah kita pelajari, penghargaan itu nggak boleh. Dari 10. Oke, kita bahas. Nah, ini untuk jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira itu sanksi atau hukuman? Jawabannya sanksi. Kata kuncinya tadi relevan. Antara tindakan atau kesalahan dengan tindakan yang kita berikan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Iya, hukuman. Karena nggak ada relevansinya. Tiba-tiba anak disuruh lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat. Justru dia suruh lari keliling lapangan, malah jam terlambatnya lebih banyak lagi. Malah itu kejadian tuh. Iya, bagaimana? Masalah mereka sekarang terbiasa dari luar pakai sendal, sepatu tinggalin kelas. Jadi kami kebetulan pakai rumah dalam ini satu ya. Om yang 4. Nah, materi berikutnya itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ada pertanyaan yang harus ibu jawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm
mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Untuk menjaga keselamatan. Iya, kata Bu Dewi, untuk menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga kesehatan, mensterilkan, kata Bu Musda. Nah, pertanyaan saya, peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor itu untuk keselamatan. Nah, kita lihat peserta didik kita. Apakah mereka sudah menggunakan helm dari rumah sampai dari ke sekolah? Iya. Sudah. Kitanya Bu. Sama peserta didik kita? Sebagian. Sebagian. Pakainya di depan pintu pagar. Pakainya di depan pintu pagar. Yang kedua, apakah peserta didik kita sampai saat ini menggunakan masker ketika berada di dalam ruangan? Tidak. Oh, ada. Sebagian. Cuma yang jerawat. Mungkin kan karena status pandemi itu sudah dicabut, maka merasa tidak butuh lagi. Nah, tapi untuk yang kedua, mencuci tangan. Apa ketika mereka jajan di kantin, cuci tangan dulu nggak? Sebagian. Mungkin sebagian, tapi sebagian lagi tidak. Yang rajin. Nah, itulah bukti bahwasannya antara peraturan itu belum diyakini. Iya, jadi ketika peraturan itu belum diyakini, maka dia tidak akan melaksanakan disiplin secara positif, tidak terbiasa. Nah, untuk itu ada namanya keyakinan. Nah, keyakinan itu perbedaannya antara peraturan. Kalau namanya keyakinan, kita sudah yakin tanpa ada yang mengawasi, tanpa tertulis pun itu kita akan laksanakan. Nah, jadi untuk di sekolah itu kita membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kemudian keyakinan kelas dapat berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam kalimat-kalimat positif. Nah, jadi keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak. Hanya beberapa poin dari sekian banyak peraturan itu dijadikan keyakinan kelas. Nah, contohnya ada seperti ini. Jadi ini adalah keyakinan kelas saya. Jadi keyakinan kelas itu poinnya nggak perlu banyak-banyak, hanya beberapa saja. Kalau di kelas saya kami memutuskan 3 nilai kebajikannya itu ada disiplin, kemudian menghargai, dan yang terakhir itu percaya diri. Nah, ketika kita berbicara disiplin, maka banyak peraturan tentang disiplin, banyak kegiatan tentang disiplin. Tapi yang dituangkan menjadi satu kalimat yang merangkum secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya menghargai. Nah, di sini sering kita temui peserta didik kita itu berkelahi, saling mengejek. Jadi kita buat pernyataan keyakinan yang merangkum semua perbuatan-perbuatan yang bisa mewakili menghargai orang lain, baik itu sesama teman ataupun guru. Dan yang selanjutnya itu percaya diri. Dengan harapan peserta didik saya itu mau mengungkapkan pendapatnya, lebih aktif ketika belajar, sehingga mereka memperbaiki kualitas belajarnya. Itu harapan. Jadi ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, Video. Udah siap.
Ini adalah proses ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Nah, jadi di sini ini saya membagikan kertas take note kepada anak-anak di kelas saya. Kemudian masing-masing mereka menuliskan peraturan apa sih yang mereka inginkan agar kelas menjadi kelas yang positif. Terserah apapun itu. Jadi mereka tuliskan masing-masing itu dua atau 3 peraturan. Kemudian mereka menuliskan peraturan apa yang mereka inginkan agar tercipta kelas yang positif. Nah, di sini. Kemudian setelah itu, yang peraturan yang sudah ditulis oleh peserta didik saya kumpulkan di depan kelas. Jadi peraturan-peraturan yang sudah kami buat dari masing-masing akan kita pilah menjadi satu peraturan yang akan kita terapkan atau kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, dengan bantuan ujian ini maka kita buat peraturan kelas atau kita pilah peraturan-peraturan kelas yang sama. Nah, kira-kira juga Putri ada nggak yang sama dari teman-teman yang buat peraturan kelas? Iya. Dari sekian banyak peraturan yang dibuat per individu itu kan dijadikan satu. Nah, kemudian dipilah. Pasti kan ada yang punya pemikiran yang sama. Kira-kira yang sama dijadikan satu. Iya, kemudian dikelompokkan menjadi satu peraturan yang sama. Nah, kemudian setelah itu kemudian dari sekian banyak peraturan itu saya kelompokkan lagi menjadi masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang mana.
Nah, kemudian dari sekian banyak pernyataan itu kami perolehlah 3 nilai kebajikan, yaitu disiplin, menghargai, dan percaya diri. Nah, kemudian kami merancang pernyataan keyakinan kelas. Nah, itu bersama. Nah, setelah selesai dapat 3 pernyataan, bagian yang terakhir itu adalah menandatangani. Nah, sehingga makanya di sini saya tempelkan foto, tanda tangan mereka. Bahwasanya ini bukan saya yang membuat, tapi memang pernyataan bersama. Kemudian kita masuk ke materi baru, kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ketika Bu Salama bertanya, ketika kita sudah restitusi ternyata angka itu tidak berubah. Maka dari itu kita harus mengidentifikasi kebutuhan dasarnya dulu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini dia tergolong biologis dan fisiologis. Yang termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup berarti makan, kemudian kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan pakaian, kebutuhan rasa aman. Nah, itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Sedangkan yang keempatnya lagi ini adalah kebutuhan secara psikologis. Nah, yang pertama itu kebutuhan akan rasa sayang dan rasa diterima. Nah, seperti saya contohkan tadi, rasa mungkin peserta didik kita itu di rumah kurang menerima kasih sayang dan tidak memiliki atau kesempatan diterima, maka dia membuat ulah. Nah, kemudian kebutuhan berikutnya itu adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan ini adalah dia butuh pengakuan. Ketika dia melakukan sesuatu hal yang kecil sekalipun, dia ingin aku loh ini yang mengerjakan, dan kita harus jeli sebagai guru itu hasil dia. Nah, apakah boleh memberi pujian? Ya boleh, tapi ada batasannya. Kemudian kebutuhan selanjutnya kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan itu setiap kita pasti memilikinya. Kita ingin bebas memiliki pilihan menentukan hidup kita. Kemudian selanjutnya yang terakhir kesenangan. Nah, mungkin pada saat kita di dalam kelas, cara kita mengajar tidak membuat anak senang, maka dia memberontak. Jadi inilah dia kebutuhan dasar manusia. Nah, sama seperti tadi, nah ini juga ada kuesioner yang saya kirimkan ke grup sekolah. Jadi di situ akan ada beberapa kasus yang menceritakan ibu harus menganalisis kebutuhan mana yang belum diterima ataupun yang belum terpenuhi. Dan di situ kita belajar untuk menganalisis kebutuhan peserta didik kita. Jadi linknya tolong silahkan dibuka. Belajar. Nah, jadi sekarang kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama itu dia sebagai penghukum. Nah, penghukum yang sering menghukum. Nah, jadi ketika menghukum itu nada suara kita tinggi tanpa bertanya kenapa dia berbuat salah, kenapa dia terlambat. Pokoknya kita kasih tindakan, itu penghukum. Nah, kemudian selanjutnya membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini intonasinya mengelas. Jadi ketika kita berbicara dengan peserta didik, kamu gak boleh kayak gitu, kasihan orang tuamu, ingat. Efeknya apa ternyata? Efek dari ketika kita melakukan pembuatan rasa bersalah,
itu justru lebih besar daripada kita menghukum. Ketika kita menghukum seorang anak, mungkin dia akan memberontak, ya kan? Dia akan memberontak, tapi emosinya keluar, terluapkan. Tapi kalau ketika kita membuat rasa bersalah, dia bersedih, merasa orang yang gagal, dia akan memendam emosi. Lama-lama emosinya memuncak. Kemudian yang selanjutnya teman. Ketika kita sebagai seorang teman, memposisikan diri sebagai seorang teman, kita tuh ngomong yang santai, yang slow. Tapi ada juga efeknya. Ada efeknya, dia cuma percaya, dia cuma dekat sama satu orang aja. Dia jadi dia hanya akan mau terbuka ketika sama satu orang aja, sama Bu Dewi aja. Sama Bu Musda dia nggak mau gitu. Iya, dia pilih-pilih guru. Nah itu juga tidak baik ketika kita menempatkan diri sebagai teman. Yang selanjutnya pemantau. Iya, pemantau ini ketika kita berbicara kita lebih tenang dan kita berbicara sesuai data. Berapa kali anak itu terlambat, kita punya catatan lengkap. Nilai mana yang dia belum ada kosong, kita punya catatan lengkap. Itu namanya pemantau. Nah, pemantau ini masih lebih baik daripada 3 yang lain. Pemantau itu ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, mungkin anak masih bisa menyadari kesalahannya. Tapi kalau kita pantau, tapi ketika kita lengah, maka dia akan kembali ke karakter sebelumnya. Posisi yang paling baik itu ini, manajer. Jadi di posisi manajer ini kita harus bisa seperti tadi mengetahui motivasi anak, kenapa bertindak seperti itu, kebutuhan dasarnya kita harus tahu, harus kita identifikasi, sampai dengan anak menemukan solusi itu di posisi manajer. Ini dia kegiatan restitusi itu melalui langkah segitiga restitusi. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu bagian dasar, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, pada posisi menstabilkan identitas, pada bagian dasar ini kita bertujuan untuk mengubah identitas anak dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Dengan cara kita memberikan kalimat-kalimat atau pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita kuatkan dulu karakter si anak. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, karena saya juga manusia. Iya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu? Jadi kalimat-kalimat pembangun yang membuat dan menstabilkan emosi anak. Langkah yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah ini seperti yang saya katakan tadi, setiap tindakan pasti punya tujuan, pasti punya alasan. Nah, di sini kita menanyakan, kita membuat atau memposisikan diri seakan-akan kita mengetahui kebutuhan dia itu apa. Maka kita akan memberikan kalimat-kalimat seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi ini posisi ataupun kegiatan memvalidasi tindakan yang salah ini seperti contoh kasus jika ada seorang peserta didik kita 2 orang, kemudian mereka berkelahi, kita tanya dulu kenapa bisa
pelajaran. Nah, kalau kita langsung menjudge, kita tidak akan tahu apa alasannya. Nah, disinilah dia kita validasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita mendukung tindakan dia yang salah, tapi kita posisikan seakan-akan kita memahami kenapa dia melakukan itu. Selanjutnya, sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, disinilah fungsi dari keyakinan kelas yang kita buat. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita bisa mengembalikan dengan menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, sehingga muncullah solusi-solusi yang dari peserta didik sendiri, bukan dari kita. Dengan catatan itu kita sudah punya keyakinan kelas. Lalu bagaimana kalau belum membuat keyakinan kelas? Tanyakan sendiri apa sih cita-citanya. Menurut kamu ketika kamu melakukan hal buruk itu, apakah kamu bisa mencapai cita-citamu dengan perilaku seperti itu? Nah, itu juga termasuk tergolong menanyakan keyakinan. Nah, sampai di sini ibu ada pertanyaan? Nah, jadi di sini ada kasus. Nah, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran. Sering nggak? Nah, kalau anak saya itu si Irfan dan tak acuh pada pelajarannya. Kemudian Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun nampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di papan tulis, Fajar pun hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, itu kata Ibu Dani. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tidak acuh, nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Sering kita temui seperti itu kan? Nah, Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Fajar pun hanya diam membisu. Nah, kemudian ada pertanyaan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam kasus tersebut? Di posisi kontrol kan ada 5 tuh. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan manajer. Dari kelima itu, kira-kira posisi mana yang dilaksanakan oleh Bu Dani? Manajer. Alasannya bisa lewati. Kata Bu Saryawati pemantau. Nah, ini lihat kalimat yang diucapkan oleh Bu Dani. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Iya, posisi Bu Dani pada saat itu adalah membuat rasa bersalah. Itu tadi berarti ada kebutuhan yang belum dia penuhi. Nah, ini dia membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Iya, bila benar, cinta dan kasih sayang. Bisa jadi karena selama ini dia tidak diperhatikan. Kenapa? Lihat contoh kasusnya ini tadi. Ketika Fajar tidak bisa menjawab, Bu Dani hanya sudah senang duduk kembali. Jadi dia tidak merasa tidak diperhatikan. Nah, kemudian bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Bu Dani? Kalau pemantau, maka Bu Dani akan
pertemuan kita tunjukkan daftar nilai kita. Nilai kamu sekian. Nah, dari laporan ibu pelajaran yang lain seperti ini. Iya, jadi pemantau itu berbicara berdasarkan data. Nah, yang terakhir, jika Anda adalah kepala sekolah dan mengetahui kejadian ini, apa tindakan Anda? Seandainya ibu sekalian adalah ibu kepala sekolahnya Bu Dani, apa yang ibu lakukan? Tanya dulu sama wali kelas. Bagaimana BK manajer kelas? Tanya BK pada sama BK. Jadi udah tanya fakta ya. Jadi kalau kata Bu Dewi, nah kita tanya dulu sama wali kelasnya. Nah kemudian tanya sama guru BK. Nah survei dulu, kumpulkan data. Itu kalau kata Bu Dewi. Nah kalau kata saya sebagai kepala sekolah dan sebagai manajer, saya akan memanggil si Raja, saya akan memanggil Bu Dani, saya akan memanggil orang tuanya. Ya, maka lakukanlah segitiga restitusi. Kita bukan melangkahi guru bimbingan konseling, tapi yang tahu karakter anak bagaimana itu adalah guru. Jadi ada baiknya yang melakukan restitusi itu adalah guru. Jadi seharusnya seperti itu. Nah, jadi seperti itulah. Nah, jadi terima kasih kepada ibu sekalian sudah mendengarkan materi. Nah, mungkin banyak kesalahan dari saya. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi ibu sekalian di kelas. Alhamdulillah kalau ada tambahan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita 1194. Nah, apa sih keyakinan kelas dan apa sih perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan kelas? Seperti yang kamu ketahui, kamu juga atau sekolah kita juga sudah memiliki peraturan-peraturan yang ditempelkan di dinding. Nah, itu namanya peraturan. Jadi keyakinan kelas adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi nanti kita akan membuat keyakinan kelas yang lebih abstrak bahasanya. Kemudian keyakinan kelas itu dapat berupa pernyataan-pernyataan universal. Aturannya untuk pembuatannya saya akan membagikan kertas ini. Kertas diskusi ini saya bagikan ke kamu masing-masing satu. Kemudian kalian buat peraturan yang mau kita terapkan di dalam kelas. Peraturan dulu. Minimal 1 dan maksimal 2 setiap orangnya. Kemudian nanti dari peraturan yang sudah kalian buat kita bilang dan kita masukkan yang cocok ke nilai kebajikan yang mana yang sudah kamu buat. Nilai kebajikan itulah yang nanti akan kita olah menjadi keyakinan kelas. Itu
Silakan perwakilannya 1 atau 2 orang setiap kelompok. Dari belakang? Tidak. Kita lanjut. Nah, ini peraturan-peraturan yang sudah kamu buat tadi masing-masing akan kita pilah menjadi satu peraturan yang akan kita terapkan atau kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, dengan bantuan Jija dan Fitri, maka kita buat peraturan kelas atau kita pilah dulu peraturan kelas yang sama. Nah, kira-kira Jija, Fitri, ada nggak yang sama dari teman-teman yang buat peraturan kelas? Kita akan pilah dulu yang sama itu akan kita kelompokkan Pada dasarnya, murid itu selalu dinamis, berubah sesuai dengan bimbingan yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, guru selayaknya bersikap sebagai katalisator yang mendorong murid-muridnya untuk berubah sesuai dengan kodratnya. Apa yang telah dilakukan oleh Ibu Dian Agustina sebagai salah seorang calon guru penggerak pada diseminasi yang telah dilakukannya adalah salah satu upaya untuk mengingatkan guru, mendorong rekan sejawatnya untuk
mengelola pembelajaran yang lebih berpusat dan berpihak kepada murid, yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan murid-murid yang berkualitas sesuai dengan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyana Valira dari kelas 11 MIA 4. Kami telah membuat keyakinan kelas yang telah kami buat bersama. Semoga kami bisa menjalankan keyakinan kelas kami. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak,